kasih Dr. Santi. Ya, pada sesi kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana kita mendeteksi dan kemudian menata laksana lupus nefritis. Ya, jadi kita tahu kasus SLE ini merupakan yang lebih sering ya mungkin kita temukan dalam praktek sehari-hari, salah satu autoimun, dan lupus nefritis atau lupus yang mengenai ginjal adalah merupakan manifestasi yang sering kita temukan. Dan bahkan dari data dikatakan sekitar bisa sampai 80% pasien lupus itu di Asia itu mengalami keterlibatan ginjal. Dan kita tahu dari praktek kita sehari-hari bahwa nefritis lupus ini merupakan faktor resiko yang cukup besar ya untuk morbiditas dan terkait mortalitas, dan bisa berujung pada gagal ginjal yang bisa membutuhkan terapi pengganti ginjal. Dan kita tahu juga kalau pembagian lupus nefritis itu ada berdasarkan kelas, dan nanti kita lihat bahwa kelas 3 dan kelas 4 ini membutuhkan memang perhatian khusus karena prognosisnya paling jelek dan bisa berujung pada tadi terapi pengganti ginjal. Dan memang seringkali kita temukan pada praktek sehari-hari tidak semua tempat itu memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan, terhadap obat-obat yang standar, terutama yang memang membutuhkan imunosupresan yang khusus untuk nefritis lupus ini. Dan seringkali karena kesulitan itu, karena mungkin transportasi ke rumah sakit sulit gitu ya, dan obat yang tidak tersedia, seringkali adherence pasien terhadap pengobatan itu tidak baik dan outcome-nya pun tidak baik. Tadi seperti disebutkan Dr. Santi juga memang sampai saat ini data di Indonesia persisnya untuk lupus kita belum punya ya, tapi ini ada suatu publikasi yang dia bisa sebenarnya memprediksi dari mengestimasi kira-kira ada berapa sih di berbagai negara ya gitu. Jadi sebenarnya secara overall di seluruh dunia itu bisa ada sekitar 0,4 juta per tahun diagnosis baru lupus, dan prevalensinya sekitar 3,4 juta di seluruh dunia. Dan ternyata walaupun Indonesia kita belum punya data, diperkirakan sebenarnya populasi lupus itu urutan keempat, karena memang populasi Indonesia yang juga banyak ya, seperti kita tahu selain di Cina dan juga Amerika yang penduduknya banyak gitu. Dan kita lihat di sini jadi bisa diestimasikan kira-kira di Indonesia itu insidensnya ada sekitar 173.000, dan dengan prediksinya sekitar itu gitu ya kalau misalnya diperkirakan. Kemudian memang patogenesis lupus sendiri itu kompleks ya, sangat kompleks. Jadi melibatkan berbagai dari respon imun kita. Jadi tidak hanya terkait dengan autoantibody saja, sel B saja gitu ya, tapi berbagai respon imun kita, mulai dari respon imun yang innate atau non-spesifik sampai kemudian respon imun spesifik itu ikut terlibat gitu ya. Jadi dengan memahami bagaimana patogenesis dari lupus ini, kita jadi bisa lebih memahami bagaimana pendekatan terapi dan mengapa saat ini terapi-terapi tersebut digunakan gitu ya. Dan memang dari sekian banyak ini dominan adalah memang keterlibatan dari sel B ya, sel B yang menghasilkan autoantibody yang berubah menjadi sel plasma kemudian menghasilkan autoantibody. Selain itu juga kita tahu ada aktivasi dari sel T yang kemudian menjadi T helper 17 yang menghasilkan juga sitokin inflamasi seperti interleukin 17 yang meningkatkan inflamasi. Dan semua ini bisa teraktivasi oleh sel antigen presenting cell, oleh sel dendritik kita, yang dia juga teraktivasi oleh berbagai mediator inflamasi yang dihasilkan oleh misalnya sel dendritik plasmasitoid atau juga oleh keratinosit yang teraktivasi oleh berbagai faktor pemicu. Nah, demikian juga pada nefritis lupus itu terjadi kondisi inflamasi di daerah
ginjal ya. Jadi kita tahu ada deposisi kompleks imun yang kemudian di sini bisa memicu kondisi inflamasi di daerah ginjal sehingga menimbulkan kerusakan pada sel-sel di ginjal termasuk podosit di ginjal sehingga bisa kemudian menimbulkan, kita tahu ada kebocoran ginjal, kemudian glomerulonefritis gitu ya. Dan juga bisa terjadi pada akhirnya ada sel perisit di ginjal yang kemudian bisa berubah menjadi myofibroblas dan terjadi kemudian memperburuk fibrosis dari ginjal gitu ya. Jadi kondisi inflamasi yang tidak terkontrol di ginjal ini bisa lama-lama kemudian menyebabkan kondisi penyakit ginjal kronik dan kemudian fibrosis di jaringan ginjal. Nah, kemudian kita tahu bahwa diagnosis dari berbagai penyakit autoimun itu kita dibantu dengan kriteria klasifikasi ya, termasuk lupus. Ada kriteria dulu awalnya ACR kriteria, kemudian SLICC, kemudian ACR Euler 2019 yang kemudian juga direvisi untuk memperbaiki baik sensitivitas maupun spesifitas dalam mendiagnosis lupus. Tapi tetap sebenarnya kita masih bisa menggunakan berbagai kriteria yang lama. Kadang-kadang kita harus menyesuaikan juga dengan ketersediaan fasilitas yang ada, bagaimana kita tetap bisa mendiagnosis dan menata laksana pasien dengan fasilitas yang ada ya. Jadi tetap kita bisa memperhatikan bagaimana kriteria yang ada yang lama gitu ya. Tapi kita perhatikan benar bagaimana definisi masing-masing kriteria tersebut, terus berapa kriteria yang bisa terpenuh dikatakan lupus dari masing-masing kriteria tersebut dan bagaimana sensitivitas dan spesifitasnya. Jadi tetap kita masih bisa tentu saja menggunakan kriteria yang lama, tapi kita bisa perhatikan hal-hal tersebut. Nah, sebagai contoh untuk lupus nefritis, misalnya kalau dengan SLICC kriteria ini kita bisa lihat bahwa kalau memang pasien itu sudah terdiagnosis lupus nefritis dari biopsi, walaupun tidak ada gejala yang lain gitu ya, kemudian bisa didukung oleh data imunologi, misalnya pemeriksaan ANA yang positif atau DSDNA yang positif, itu kita sudah bisa mengatakan memang pasien itu mengalami lupus nefritis ya, asalkan memang dari biopsi. Jadi mungkin pada beberapa kondisi ada pasien yang dia memang nggak ada gejala yang lain gitu ya, kelainan kulit gitu ya, atau kelainan sendi gitu, tidak ada, tapi dia datang dengan sindrom nefrotik dan memang kemudian kita biopsi hasilnya sesuai dengan lupus nefritis, itu sebenarnya sudah bisa memenuhi kriteria dan didukung dengan tadi hasil pemeriksaan imunologi yang mungkin bisa sederhana, pemeriksaan ANA yang positif itu kita bisa diagnosis sebagai lupus ya. Jadi ini kriteria lebih lengkapnya dan ini juga kriteria yang baru. Sementara kita bisa memang juga memperhatikan sensitivitas dan pembandingan spesifitasnya. Dan memang di sini kadang-kadang kalau memang dengan kondisi ginjal yang belum terlalu berat gitu ya, mungkin dari kriteria ini belum bisa terpenuhi skor 10 gitu ya. Jadi memang kriteria ini mungkin bisa menangkap hampir semua pasien, tapi ada beberapa mungkin berapa persen pasien yang dia datang dengan gejala manifestasi yang masih ringan di awal, mungkin belum bisa kita tangkap. Tapi itu bukan berarti kita tidak juga bisa untuk menata laksana pasien tersebut. Ya, jadi kita tahu ketika kita mencurigai adanya keterlibatan ginjal, kita akan memeriksa urin lengkap, kemudian kita lihat fungsi ginjal dengan kreatinin serum, kemudian kita nilai eGFR-nya. Bila memang kita dapatkan lebih dari 500 mg per hari, itu kemudian kita bisa pertimbangkan untuk biopsi ginjal ya. Dan atau bila juga ditemukan adanya penurunan fungsi ginjal. Memang seringkali ketersediaan fasilitas juga kita nggak semua bisa cek ini ya, protein kuantitatif urin gitu ya, atau albumin kreatinin rasio atau protein kreatinin rasio gitu ya. Jadi idealnya memang kita bisa periksa 24 jam protein kuantitatif dan juga, atau misalnya kalau tidak
memungkinkan ya bisa protein kreatinin rasio gitu ya. Tapi juga kalau tidak urin lengkap itu bisa kita juga memperkirakan kira-kira kalau positif lebih dari satu kita bisa memperkirakan protein kreatinin rasionya lebih dari 500 atau ACR-nya lebih dari 300. Nah, untuk apa dilakukan biopsi? Tadi pertama kita bisa membedakan dengan imunofluoresensi itu bahwa ini adalah lupus nefritis. Pada lupus nefritis kita bisa mendapatkan endapan full house, jadi ada endapan imunoglobulin dan juga komplement ya. Nah, kalau selain untuk membedakan ini karena lupus nefritis atau bukan, glomerulonefritisnya, kita juga bisa membedakan kelasnya. Karena kita tahu tadi kelas 3-4 yang prognosisnya paling jelek, itu sehingga terapinya nanti akan ditujukan pada terutama keterlibatan ginjal tersebut. Tapi pada kondisi juga di mana kita belum bisa melakukan biopsi, kita bisa memprediksi kemungkinan kelasnya dari gambaran urinalisis yang kita dapatkan gitu ya. Kalau misalnya kita dapatkan hematuri, kemudian proteinuri dan gangguan fungsi ginjal, kemungkinannya adalah kelas 3 atau kelas 4. Tapi kalau misalnya proteinurinya terutama nephrotic range, tapi fungsi ginjalnya masih bagus, kita mungkin perkirakan ini merupakan kelas 5. Nah, ini gambaran klasifikasi histopatologi yang bisa dapatkan pada nefritis lupus, tadi terutama kelas 3, 4, 5 ya yang kita menjadikan perhatian untuk kemudian terapi pendekatan. Nanti dari biopsi ginjal juga akan dinilai bagaimana activity index, chronicity index-nya. Jadi kita bisa membedakan apakah misalnya ada perburukan fungsi ginjal, apakah sebenarnya sudah kronik atau sebenarnya belum kronik yang kita lebih bisa agresif untuk melakukan terapi. Nah, kemudian bagaimana tata laksana? Pertama, pengobatan tidak hanya sekitar terapi farmakologi saja, tapi juga ada berbagai aspek pencegahan, lifestyle modification yang harus kita perhatikan ya. Jadi ada beberapa yang bisa diedukasi, kemudian kita harus lihat faktor-faktor resiko kardiovaskuler yang lain seperti kolesterol, tekanan darah, dan juga pertimbangan untuk pemberian antiplatelet. Ya, selain itu kita tahu kita bisa berikan antiproteinuria seperti blokade RAS, kemudian kita juga harus mentargetkan berapa tekanan darah yang sudah bisa dicapai optimal oleh pasien gitu ya. Dan juga kita hindari obat-obatan yang lebih meningkatkan resiko nefrotoksik. Nah, selain itu juga masalah suplementasi vitamin D, kalsium, resiko osteoporosis kita perlu nilai. Selain juga itu resiko infeksi juga perlu nilai ya. Dengan selain screening di awal juga perlu nantinya pertimbangan untuk pemberian vaksinasi. Selain itu ada obat yang kita tahu bisa mempengaruhi kesuburan sehingga kita harus menilai bagaimana rencana kehamilan dari pasien, kemudian pertimbangan untuk kontrasepsi dan juga ataukah preservasi dari kesuburan tersebut. Nah, nanti kalau misalnya kemungkinan yang didapatkan ada kelas 1 atau kelas 2, kalau proteinurinya tidak banyak, target dari terapi adalah pada keterlibatan ekstrarenal. Tapi kalau kita dapatkan gambaran sindrom nefrotik, maka akan bisa kita indikasikan untuk mendapatkan imunosupresan berdasarkan keterlibatan ginjalnya. Nah, di sini bisa diberikan terapi steroid dan juga pada fase maintenance-nya bisa dipertimbangkan kombinasi dengan imunosupresan lainnya. Nah, ini untuk kelas 3, 4 ya, yang mungkin bisa didapatkan kombinasi dengan kelas 5. Kita lihat ini merupakan yang prognosis yang paling jelek ya. Jadi sehingga kalau didapatkan ini, maka target pengobatannya ada terutama tujukan pada nefritis lupusnya. Dan kita tahu awal yang diberikan adalah glukokortikoid karena memang yang bekerja paling cepat adalah steroid. Nah, kalau saat ini paradigmanya adalah kita memberikan dosis tinggi di awal selama beberapa hari dan kemudian kita bisa lanjutkan dengan dosis yang lebih rendah. Dulu mungkin sebagian besar kita lihat kalau guideline kita memberikan dari awal misalnya dosis oral sekitar 0,8 sampai 1 mg per kilogram berat badan per hari. Tapi kita lihat sekarang sudah lebih rendah, kita bisa mulai oralnya dengan sebelumnya kita berikan dosis puls 0,25 sampai 5
0,25 sampai 0,5 gram per hari selama 1 sampai 3 hari gitu ya, yang kemudian kita bisa turunkan bertahap ya selama beberapa bulan sampai tercapai dosis maintenance yang serendah mungkin gitu ya, dosis steroid. Dan di sini kita kombinasikan tidak hanya steroid supaya steroid itu bisa diturunkan. Nah, saat ini kita pilihannya kita lihat untuk kelas 3, kelas 4 yang sudah dari dulu memang siklofosfamid ya. Selain itu juga pilihannya bisa mycophenolic acid, atau saat ini bisa juga kombinasi antara mycophenolic acid dengan calcineurin inhibitor. Nah, ini kita biasanya sesuaikan dengan ketersediaan yang ada, obat-obatan yang ada di vaskes dokter sekalian. Selain itu juga pertimbangan dari resiko misalnya infeksi atau resiko fertilitas, yang kita tahu dari siklofosfamid misalnya ada resiko menurunkan fertilitas, itu menjadi pertimbangan obat mana yang akan kemudian kita pilih. Nah, targetnya adalah ketika fase rumatan kita bisa turunkan steroid sampai di bawah 5 mg per hari gitu ya. Nah, kalau yang sebelumnya dapat siklofosfamid kemudian bisa dilanjutkan maintenance-nya dengan mycophenolic acid. Kalau yang sebelumnya mycophenolic acid kita bisa lanjutkan juga dengan obat yang sama tapi dosisnya bisa dibagi bisa setengahnya dibandingkan pada fase induksi gitu ya. Atau pilihan lainnya bisa juga azathioprin kalau tidak tersedia gitu ya pada fase rumatan ini. Oke, nah jadi tadi untuk fase rumatan pertimbangannya tadi kita bisa berbagai pilihan ya. Tadi pertimbangannya juga selain ketersediaan obat, kemudian tadi ada kemungkinan kehamilan. Kalau kita tahu yang bisa digunakan pada kehamilan adalah azathioprin atau calcineurin inhibitor ya. Sedangkan mycophenolic acid kalau pada saat hamil dia harus dihentikan. Nah, ini ada berbagai regimen untuk menurunkan dosis steroid yang kita harus lihat. Jadi saat ini paradigmanya kalau bisa diturunkan secepat mungkin, diturunkan lebih cepat gitu ya, dan bisa memulai dengan dosis yang lebih rendah. Jadi tidak hanya dari 0,8 sampai 1 mg tapi juga dari 0,5 sampai 0,6 mg per hari. Nah, ini untuk kelas 5. Jadi perbedaannya kalau tadi di awal pilihannya kelas 3, kelas 4 itu adalah siklofosfamid, mycophenolic acid atau kombinasi calcineurin inhibitor dengan mycophenolic acid. Sedangkan kalau kelas 5 ini pilihan imunosupresannya itu bisa ada tambahan lain misalnya azathioprin atau calcineurin inhibitor saja tidak dikombinasi. Ini perbedaannya dengan kelas 3 atau kelas 4. Nah, nanti dalam pengobatan ya kita harus melihat respon terapi gitu ya. Jadi dalam 4 minggu pertama, kemudian 2 bulan, kemudian 3 bulan kita nilai. Dan kalau memang setelah 3 bulan itu tidak ada perbaikan minimal 30%, dipertimbangkan untuk mengganti dengan jenis terapi opsi yang lain. Tapi tentu saja tidak semata-mata itu, kita harus juga memastikan bagaimana adherence pasien, kemudian apakah dosis obatnya sudah optimal, apakah benar pasien dapat obatnya, kadang-kadang kita resepkan tapi obatnya tidak tersedia gitu ya. Dan kalau memang itu sudah sesuai, baru kita pertimbangkan untuk diganti kalau memang tidak berespon dengan baik ya. Targetnya memang harapannya bisa complete respon, tapi kalau setidaknya bisa respon parsial pada 3 bulan, 6 bulan sampai 12 bulan setelahnya. Mengingatkan waktu ya. Dok? Ya, jadi tadi kita bahas beberapa kali mycophenolic acid ya, jadi ini cukup memiliki peranan yang besar tadi pada kelas 3, 4 dan juga kelas 5. Dan selain siklofosfamid ini menjadi pilihan karena kita tahu tadi tidak ada pengaruh ke fertilitas. Nah, mycophenolic acid ini dia memang yang pertama kali diteliti adalah dalam bentuk mycophenolate mofetil atau MMF. Tapi nanti kita lihat ada bentuk enteric coatednya juga yang dengan efek samping yang lebih kecil. Nah, dia bekerja melalui penghambat sebagai inhibitor selektif inosine monofosfat dehidrogenase, sehingga nantinya menghambat proliferasi dari limfosit B atau limfosit T, terutama karena yang bergantung pada jalur de novo pathway ini.
Nah, selain tadi mycophenolate mofetil, belakangan kemudian muncul yang bentuk enteric-coated mycophenolate sodium. Jadi mekanisme kerjanya sama, tapi dengan harapan dengan enteric-coated itu dia resiko efek samping pada gastrointestinalnya lebih rendah. Karena dia dirancang jadi diserapnya bedanya dengan mycophenolate mofetil yang diserap di lambung, kalau yang enteric-coated ini diserapnya di usus halus gitu. Jadi harapannya tolerabilitasnya lebih tinggi dibandingkan yang diserapnya di lambung. Dan dengan bentuk enteric-coated ini dia lepasannya lebih tertunda, jadi di lambung tetap utuh dan baru dia terabsorpsi di saluran usus halus. Nah, ini dari segi farmakokinetiknya tidak berbeda jauh antara mycophenolate mofetil dengan enteric-coated mycophenolate sodium. Di sini kita bisa lihat bahwa memang lebih baik dia dikonsumsi dalam kondisi perut kosong, dan ini perbedaan dosisnya ya, ekivalensinya. Jadi kalau mycophenolate mofetil dia satu tablet itu 500 mg setara dengan mycophenolate sodium enteric-coated itu 360 mg satu tabletnya. Mohon maaf Dok, Ya. mengingatkan waktunya. Oke, bentar lagi 5 menit. Jadi ada beberapa penelitian yang memperbandingkan. Jadi yang pertama tadi antara bentuk enteric-coated ini dengan siklofosfamid. Jadi efikasinya sebanding, namun toleransinya lebih baik pada yang enteric-coated mycophenolate sodium dibandingkan siklofosfamid. Kita tahu masalah efek samping ini juga menjadi concern dari pasien. Jadi ini salah satu penelitiannya bahwa kalau dibandingkan antara siklofosfamid dengan enteric-coated mycophenolate sodium, efikasinya sebanding tapi toleransinya lebih baik. Nah, kemudian juga ada penelitian lain juga membandingkan antara enteric-coated dengan siklofosfamid, efek sampingnya di sini juga terlihat lebih sedikit pada yang enteric-coated mycophenolate sodium dengan siklofosfamid. Terus bagaimana dibandingkan antara mycophenolate mofetil dengan mycophenolate enteric-coated mycophenolate sodium? Jadi ternyata justru efikasinya lebih baik pada pasien lupus dan juga vaskulitis sistemik. Sementara toleransinya tidak ada perbedaan bermakna pada penelitian ini, tapi efikasinya lebih bagus yang enteric-coated. Dan demikian juga kalau misalnya dikonversi dari yang mycophenolate mofetil terus ke enteric-coated mycophenolate sodium, ini juga terlihat bahwa responnya itu nggak berbeda gitu ya. Jadi kita kan tentu mau tahu apakah kalau misalnya kita ubah dari mycophenolate mofetil kemudian kita ganti ke enteric-coated mycophenolate sodium gitu misalnya, yang mekanisme kerjanya sama tapi tadi sediaannya berbeda, apakah berbeda? Ternyata respon terhadap ginjalnya juga tidak berbeda. Jadi walaupun protein kuantitatifnya tampak meningkat ya setelah penggantian, tapi ternyata kreatininnya itu membaik dan juga fungsi ginjalnya justru perbaikan lebih baik pada yang mendapatkan enteric-coated mycophenolate sodium. Nah, ini juga ada penelitian lain yang melihat dari segi adverse events ya. Jadi ketika dilihat keamanan jangka panjangnya pun dipertahankan dengan enteric-coated mycophenolate sodium dari perpindahan dari mycophenolate mofetil ternyata juga baik. Dan ternyata yang kita concern juga masalah gastrointestinal dari pemberian mycophenolate mofetil itu juga ternyata lebih rendah pada yang diberikan enteric-coated mycophenolate sodium gitu ya, karena tadi dia juga diserapnya lebih banyak di usus halus dan dia enteric-coated, sehingga kita bisa memahami bahwa efek samping terhadap gastrointestinal yang sering mungkin dikeluhkan pasien lebih kecil pada yang bentuk enteric-coated mycophenolate sodium. Nah, ya sebagian besar pasien kita tentu saja BPJS ya, jadi seringkali memang masalah biaya menjadi concern. Nah, di Indonesia saat ini sudah ada bentuk sediaan ada produk enteric-coated mycophenolate sodium lain ya yang setelah originatornya. Nah, ini tentu saja kita harus lihat dengan yang originator apakah
bioequivalennya sama, dan ternyata dari studi itu ternyata dari uji bioavailabilitasnya ternyata dia bisa ekivalen dengan produk originatornya, dan harapannya tentu bisa lebih banyak dijangkau oleh pasien-pasien kita ya dengan harga yang relatif lebih rendah, sehingga nanti juga lebih banyak pasien yang bisa mendapatkan obat ini tapi bisa mencapai tadi target pengobatan yang lebih baik gitu ya. Jadi ternyata walaupun dia bukan originatornya, bioekivalen dari ini bisa tetap sama dengan originatornya. Saya pikir sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.